Pernikahan menyeramkan, gak mungkin atau mungkin banget. Pernahkah kamu mendengar istilah marriage is scary? Fenomena marriage is scary bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di beberapa negara di dunia, di antaranya negara Iran, yang dimana kaum usia mudanya menghindari pernikahan dikarenakan beberapa alasan. Jepang juga mengalami hal serupa. Mereka menghindari pernikahan karena takut untuk melakukan komitmen. Jika diteruskan, hal itu bisa berdampak pada krisis penduduk. Marriage is scary adalah bentuk hubungan yang seringkali terasa penuh beban atau rasa takut. Mungkin karena tekanan dari orang lain atau karena hubungan yang dibangun atas dasar rasa takut kehilangan. Meskipun tidak ada teori spesifik tentang marriage is scary, berikut beberapa konsep psikologis yang dapat menjelaskan fenomena ini. Yang pertama ada attachment theory. Teori ini menjelaskan bahwa keterikatan adalah ikatan emosional yang kuat yang terbentuk antara anak dan figur utama dalam hidupnya, seperti orang tua. Gaya keterikatan ini yang terbentuk sejak kecil dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membangun dan merasakan kepuasan dalam hubungan romantis di masa dewasa. Yang kedua ada cognitive behavioral theory. Teori ini melihat bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan dan perilaku. Distorsi kognitif seperti catastrophizing dan overgeneralization sering muncul dalam hubungan, terutama pada konteks hubungan yang menakutkan. 3. Ada trauma and relationship theory. Trauma dapat berupa kejadian menyakitkan atau stres berlebihan yang mempengaruhi perilaku dan emosi seseorang dalam hubungan. Gejala trauma termasuk re-experiencing, avoidance, dan arousal sehingga membuat individu ini rentan terhadap hubungan yang penuh ketakutan atau manipulasi. Lalu, bagaimana sih tren ini bisa muncul? Tren ini berawal dari banyaknya video di media sosial yang memperlihatkan bagaimana pernikahan bisa terasa menakutkan bagi seorang perempuan. Istilah ini semakin banyak dibicarakan setelah meningkatnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Tren ini menunjukkan bahwa generasi saat ini lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memandang pernikahan sebagai sesuatu yang memerlukan kesiapan yang matang. Untuk mengikuti tren tersebut, biasanya kata marriage is scary diletakkan di awal kalimat sebelum menyebutkan alasannya takut menikah. Contohnya, marriage is scary, gimana kalau suami kamu gak suka liburan, padahal kamu sesuka itu? Atau contoh lainnya, marriage is scary, bayangin nanti suami kamu tidak mau membantu kamu mengurus anak. Jadi, sebenarnya pernikahan itu pilihan atau paksaan. Pernikahan adalah keputusan besar dalam hidup. Namun, apakah setiap pernikahan benar-benar atas dasar cinta dan kesepakatan bersama? Faktanya, tidak semua pasangan menikah karena keinginan mereka sendiri. Coba bayangkan, seorang wanita muda memiliki karir yang stabil, tetapi belum menemukan pasangan yang tepat. Tekanan dari keluarga terus datang. Kamu kan sudah mapan, kok belum menikah? Tetangga sebelah anaknya sudah punya cucu 2. Akhirnya, ia menikah hanya untuk meredam pertanyaan-pertanyaan itu. Situasi seperti ini sering terjadi di masyarakat kita. Tekanan dari keluarga, adat, atau bahkan norma sosial membuat seseorang merasa tidak punya pilihan lain. Pernikahan akhirnya menjadi solusi untuk menghindari rasa malu atau stigma tidak laku. Tapi, apakah menikah karena tekanan benar-benar akan membawa kebahagiaan? Hal ini bukan hanya persoalan individu. Pernikahan yang didasari tekanan berisiko menimbulkan masalah seperti ketidakharmonisan atau konflik, karena fondasinya tidak cukup kuat. Bayangkan, 2 orang yang menikah tanpa kesiapan baik emosional maupun finansial. Ketegangan sehari-hari bisa memicu perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, gimana sih pengaruh tren ini terhadap pola pikir Gen Z? Apakah mereka merasa terbebani atau justru memilih untuk mendefinisikan ulang arti pernikahan? Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis dan berani bersuara. Tren seperti marriage is scary mencerminkan pola pikir mereka yang realistis. Mereka melihat pernikahan bukan lagi sekedar tahapan hidup yang wajib dilalui, tetapi keputusan besar yang membutuhkan kesiapan matang. Bagi Gen Z, ketakutan terhadap pernikahan seringkali terkait dengan isu-isu praktis. Contohnya, gimana ya kalau pasanganku tidak mau berbagi tanggung jawab? Atau gimana ya kalau keuanganku tidak cukup stabil? Mereka tidak lagi terjebak dalam konsep pernikahan tradisional, di mana semua tanggung jawab sering dibebankan kepada satu pihak. Tren ini memunculkan kesadaran baru bahwa pernikahan harus didasari oleh kesetaraan, cinta, dan kesiapan. Jadi, bukan tekanan sosial. Gen Z lebih memilih untuk membangun karir, memantapkan finansial, atau bahkan menunda pernikahan sampai mereka benar-benar merasa siap.
Mereka juga lebih berani menantang ekspektasi sosial. Istilah seperti marriage is scary sering menjadi bentuk protes terhadap norma yang mengharuskan semua orang menikah di usia tertentu. Mereka memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri dibandingkan sekedar memenuhi tuntutan masyarakat. Fenomena ini membuka mata kita bahwa pernikahan bukanlah tujuan akhir hidup, melainkan sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan kesiapan dan kesadaran penuh. Jadi, buatlah keputusan yang benar-benar sesuai dengan hatimu, bukan karena tekanan dari orang lain. Jadilah generasi yang berani memilih kebahagiaanmu sendiri.